Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi tentang PSAK 111 yaitu akuntansi web. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Reza Renaldi, NIM 180504642 dan rekan saya Dani Adelia Sapila, NIM 180504643. Baik, sebelum melangkah ke materi yang lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa what adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah kepada pihak lain di masa yang akan datang. Karakteristik akuntansi what. Yang pertama, what yang merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang yang diterapkan pada beberapa transaksi syariah. Yang kedua, hal utama yang membedakan antara what dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. Yang ketiga, janji atau what dalam transaksi syariah bersifat mengikat atau mulzim. Di dalam akuntansi what terdapat istilah. Yang pertama itu repo surat berharga syariah, berisi tentang akad jual beli, janji membeli kembali dan menjual kembali pada saat jual beli pertama, periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, dan pada saat jual beli kedua. Sedangkan istilah kedua itu ada lindung nilai syariah atas nilai tukar yang berisi tentang lindung nilai sederhana, lindung nilai kompleks, dan perlakuan akuntansi alternatif. Lalu apa sih yang dimaksud dengan repo surat berharga syariah? Repo surat berharga syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah atau SBS oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji atau what dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Akad jual beli pada repo surat berharga syariah. Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas SBS dengan akad jual beli yang sesungguhnya yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada janji membeli kembali dan menjual kembali. Janji adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah kepada pihak lain di masa yang akan datang. Dan selanjutnya ada pada saat jual beli pertama. Ketika jual beli SBS dalam akad jual beli pertama, maka yang pertama pihak pertama menghentikan pengakuan SBS dari laporan keuangannya serta mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh dan jumlah yang tercatat dari SBS. Lalu pihak kedua mengakui SBS yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Selanjutnya itu ada periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua. Dalam periode ini, pihak kedua mengukur SBS pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus, nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di laba rugi. Selanjutnya ada pada saat jual beli kedua. Ketika jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS pada yang pertama, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Yang kedua, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya ada lindung nilai syariah atas nilai tukar. Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Lindung nilai syariah atas nilai tukar terbagi menjadi 3, yaitu lindung nilai sederhana, perlakuan akuntansi alternatif, dan lindung nilai kompleks.
lindung nilai sederhana, itu pada saat waat para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari waat yang diberikan atau diterima. Lalu para pihak mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam PSAK 111. Pada saat pelaksanaan, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Lalu pihak yang memberi mata uang asing ini mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Lalu ada perlakuan akuntansi alternatif. Di sini para pihak dapat menerapkan alternatif akuntansi lindung nilai jika hubungan lindung nilai tersebut memenuhi syarat akuntansi lindung nilai. Lalu jika item yang dilindung nilai dalam suatu lindung nilai yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Selanjutnya, jika item yang dilindungi nilai atas nilai tukar merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau perakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, dan juga keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindungi nilai yang tidak memenuhi kondisi diakui di laba rugi. Lalu yang ketiga ada lindung nilai kompleks. Lindung nilai kompleks ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu pada saat transaksi spot, pada saat waat, dan pada saat pelaksanaan. Pada saat transaksi spot ini pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dan juga diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksana. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi. Pada saat waat, para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari waat yang diberikan atau diterima. Lalu para pihak mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam PSAK 111 akuntansi waat, termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas waat. Lalu pada saat pelaksanaan, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima ataupun diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi. Untuk contoh ilustrasi, di sini ada beberapa keterangan, yaitu harga jual beli pertama pada diskonto, harga jual beli kedua pada harga kesepakatan, dan SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, A memiliki suku dengan jumlah tercatat sebesar 100. Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas suku tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut. A menjual suku ke B seharga 98 pada 1 April 2017. A berjanji akan membeli suku tersebut dari B dan B berjanji akan menjual suku tersebut ke A pada harga 100 pada 15 Mei 2017 dan B menjual suku ke A seharga 100 pada 15 Mei 2017. Untuk pembahasannya, yang pertama pencatatan pembukuan pada tanggal 1 April 2017 dengan mendebet surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo sebesar 100 dan surat berharga dikredit sebesar 100. Lalu mendebet bank sebesar 98 dan mengkredit liabilitas utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 98. Lalu pencatatan pengukuhan nilai wajar. Di sini nilai wajar sukunya adalah 101 dengan mendebetkan surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 1 dan mengkredit pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan sebesar 1. Lalu pencatatan tanggal 30 April 2017 penerimaan kupon. Bank mendebet suku sebesar 1 dan mengkredit pendapatan keuangan kupon atas suku sebesar 1. Lalu pencatatan pembayaran kupon ke B dengan mendebet surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 100 dan surat berharga dikredit sebesar 100. Lalu pencatatan pengukuran nilai wajar suku. Di sini nilai wajar sukunya itu adalah 103 dengan mendebet surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 3 dan mengkredit pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan sebesar 3.
Lalu selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017 ini nilai wajar sukunya sebesar 105 dengan mendebet surat berharga suku sebesar 105 dan mengkredit surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 104 dan mengkredit pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan sebesar 1. Lalu mendebat liabilitas utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 98, mendebat beban keuangan peningkatan nilai wajar liabilitas sebesar 7 dan bank mencatat di kredit sebesar 105. Lalu untuk jurnal penutup buku pada awal tahunnya itu mendebat pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan sebesar 5, mendapat pendapatan komprehensif lain keuntungan atau kerugian dari perubahan aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar 2 dan mengkredit beban keuangan peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan sebesar 7. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.